Halo, assalamualaikum, apa kabar sana family? Jumpa lagi di kebunku. Kali ini kita mau bersih-bersih piringan alpukat sana family. Kemarin ada sana family yang bertanya kalau dipasang mulsa apakah tidak mengganggu pertumbuhan alpukat ini. Oke sana family, kali ini kita akan melihatkan pertumbuhan pohon alpukat. Nah, sebelumnya kita bersihkan dulu sana family rumput-rumput di sekitar mulsa ini. Nah, inilah salah satu keuntungan kalau kita memasang mulsa di pohon alpukat. Jadi saat rumput-rumput ini tumbuh tidak terkendali karena mungkin kita sibuk atau bagaimana, rumput-rumput ini akarnya tidak sampai menembus ke piringan alpukat ini karena dilapisi mulsa. Ini kan karena rambatan dari luar mulsanya ya sanak family, jadi kita cukup dengan menyibaknya saja, kemudian menebas sedikit. Nah, sudah bersih ya sanak family. Bagaimana dengan pertumbuhannya, apakah terganggu atau tidak, nanti kita lihat ya sanak family. Kita bersihkan dulu ini. Oke, kita pindah ke sebelah sanak family ya. Di sebelahnya juga. Jadi keuntungannya yaitu tadi, ini akar-akar rumput ini tidak sampai menembus ke piringan ini, piringan alpukat, jadi tidak terjadi persaingan perebutan unsur hara antara gulma sama pohon alpukatnya ya. Nah, bagaimana pertumbuhannya? Seperti ini sanak family, pohon alpukat yang sudah umur berapa ini? 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih, dan sudah mulai memunculkan bunga-bunga. Jadi pertumbuhan pohon alpukat ini normal saja ya sanak family, seperti itu juga nanti kita lihat. Nah, di sebelah tadi kita sudah bersihkan juga, ini juga sudah kita bersihkan piringannya, dan ini kita pasangin mulsa juga ya sanak family ya. Dapat sanak family lihat, ini mulsanya, dan seperti ini pertumbuhannya. Jadi kita membersihkannya agak telat sehingga rumput-rumput perambat ini sudah naik ke pohon alpukat. Kali ini baru sempat dibersihkan karena kita tidak fokus berkebun ya, berkebun hanya mengisi waktu dan mempersiapkan masa pensiun nantinya, dan kita tidak mempunyai karyawan sanak family. Otomatis kita hanya bisa ke kebun di hari-hari libur saja, Sabtu Minggu dan hari-hari libur nasional lainnya ya. Seperti ini juga sanak family dapat lihat. Nah, ini alpukat boam ya. Nah, pertumbuhannya seperti ini. Oke, sanak family lihat, batangnya sudah sebesar begini ya, dan ini dipasangin mulsa juga. Jadi sanak family dapat melihat pertumbuhan pohon-pohon alpukat yang dipasangin mulsa itu tidak terganggu ya pertumbuhannya. Yang terganggu itu, yang kita ganggu pertumbuhannya adalah gulma-gulma, jangan sampai menjadi kompetitor dari pohon alpukat ini. Oke sanak family, kita lihat lagi satu di sana, ada juga yang seumuran dengan yang tadi itu. Ya, ini sanak family, pohon ini juga sudah ditumbuhi akar-akar yang melilit. Sengaja kita tanam ini kacang-kacangan ya, sebagai cover crop, penutup tanah agar tidak terjadi pertumbuhan gulma-gulma lain. Dan ini jenis kacang-kacangan ini mempunyai akar bintil ya sanak family, jadi dapat menyerap nitrogen. Cuman ya itu tadi, mesti rajin pengendaliannya ya sanak family, karena pertumbuhannya pesat sekali. 2 minggu saja dia sudah bisa, akarnya sudah naik ke atas sanak family. Ini ranting-ranting rendah ini sengaja kita biarkan dulu sanak family untuk membantu proses pertumbuhan vegetatifnya. Nanti seiring waktu, ranting-ranting yang terlalu dekat dengan tanah ini akan kita pangkas minimal 1 meter dari permukaan tanah, kalau bisa 1,5 meter, agar mudah nanti dalam pengendaliannya. Tapi untuk pada fase-fase awal pertumbuhannya kita biarkan saja untuk
membantu proses fotosintesis dari pohon ini. Nah, ini sanak family tanaman cover cropnya sengaja kita biarkan sebagai penutup tanah. Nanti setelah pohonnya sudah agak besar dan rumput-rumputnya terkendali, cover crop ini akan kita basmi ya sanak family. Cukup mudah untuk membasminya. Kita dapat menggunakan herbisida berbahan aktif fluoroxifir ya, seperti steren dan lain sebagainya. Nah, ini sanak family pohon-pohon yang sudah besar sudah kita copot mulsanya karena sudah lapuk juga dan sudah tidak bisa menutupi permukaan tanah ini, sudah sobek-sobek ya sanak family. Dan ini pohon yang sudah besar, ranting-ranting yang kita pertahankan 1 meter sampai 1,5 meter ke atas ya, agar mudah kita mengendalikan gulma, terutama kalau kita menggunakan herbisida. Jangan sampai terpercik ke daun-daunnya. Kalau terlalu rendah, dikhawatirkan nanti droplet dari herbisida itu bisa mengenai daun dan itu akan dapat menimbulkan efek. Apalagi kalau kita menggunakan herbisida sistemik ya sanak family, otomatis akan terserap ke jaringan batangnya. Dan ini sudah mulai berbuah sanak family. Ini sudah mulai berbuah. Jadi mulsanya bisa kita pertahankan minimal sampai pohonnya mulai berbuah sanak family ya. Oke, itu sanak family sudah mulai berbuah. Ini alpukat lilin sinka ya, alpukat lilin sinka sudah resmi jadi salah satu varietas unggul nasional ya pada tahun 2000 berapa ya, 22 atau 23 kemarin ya sanak family. Nah, jadi itulah salah satu keuntungan kita menggunakan mulsa. Ini juga sudah kita copot, soalnya ini juga yang pohon besar. Jadi alpukat di kebun saya ini tidak ditanam sekaligus tapi bertahap, bertingkat-tingkat sanak family. Ada yang sudah mulai berbuah, ada yang masih kecil seperti tadi. Dan ini juga kita dulu mulsanya kita pertahankan sampai pohonnya besar ya. Dan ini baru kita copot. Ini bekas mulsanya sudah sobek-sobek. Jadi minimal kita bisa membantu kita mengendalikan gulma pada fase-fase awal pertumbuhannya. Oke, ada tunas-tunas air, kita buang. Jadi seperti itu ya sanak family, manfaat dari pemasangan mulsa pada pohon alpukat itu ternyata tidak mengganggu pertumbuhannya. Alpukatnya bisa bertumbuh dengan normal. Kita juga bisa agak santai dalam mengendalikan gulma, karena gulma yang tumbuh di luar piringan itu tidak menjadi masalah. Itu bukan kompetitor dari pohon alpukat ini. Yang menjadi masalah adalah gulma-gulma yang tumbuh di dalam lingkaran tajuk daunnya ya, atau dalam piringannya. Oke sanak family, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat sanak family yang telah menanyakan apakah pemasangan mulsa tidak mengganggu pertumbuhan pohon alpukat ini. Terima kasih juga yang setelah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Yang ingin belajar bersama, yuk kita sama-sama belajar di channel ini. Ilmu bisa kita peroleh dari siapa saja, pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja. Jangan takut mencoba, kita coba, kita bisa.